Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Nah, lalu apa nih yang harus kita lakukan biar kita bisa ngekspresiin emosi kita sesuai dengan porsinya gitu. Kalau emosi tadi wajar, terus toxic positivity sebenarnya lebih ketidaksesuaian tempat dibandingkan kesalahan argumen gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan biar kita tuh emosinya nyampe, tapi kita nggak kehilangan diri kita juga nggak kehilangan teman kita gitu. Nah, ini salah satu hal yang paling penting sebenarnya kalau di topik kesehatan jiwa apapun. Yang pertama itu latih psychological flexibility atau fleksibilitas psikologis. Apa sih itu gitu? Psychological flexibility itu adalah kemampuan kita untuk melihat perspektif serta bertindak dengan lebih baik sesuai saat menghadapi suatu peristiwa tak terduga gitu. Contohnya nih, kan toxic positivity itu biasanya di kondisi-kondisi yang lagi down ya. Misalnya ada orang yang lagi kehilangan orang yang sayang atau lagi putus nih sama pacarnya. Kan ada yang bilang kayak ya udah sih putus ini besok juga dapat lagi misalnya gitu. Nah, kadang kita juga harus fully aware tuh di kondisi kayak gitu, apakah masih cocok bercanda dengan teman dengan kata-kata yang kayak tadi gitu. Atau kita harus sadar juga, oh dia lagi putus nih sama pacarnya, gue tuh harus coba mindful atau coba sadar dikit nih, jangan-jangan memang dia udah 5 tahun pacaran ya sedih banget lah gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang harus kita latihkan psychological flexibility untuk melihat sebenarnya ini tuh berputarnya di siapa sih, porosnya tuh ada di mana gitu, dan ngelihat sebenarnya kita tuh harus ngapain untuk bisa membantu teman kita tadi dan juga memberikan respon yang cukup baik kepada teman tadi. Caranya gimana? Aku selalu menganalogikan ini dengan konsep balkon dan lantai dansa sebenarnya, psikologi fleksibilitas psikologi tadi gitu. Gini teman-teman, mungkin nggak semuanya pernah di lantai dansa, aku juga nggak pernah, tapi sering nonton film yang ada lantai dansanya gitu. Ketika kita di lantai dansa, biasanya kan kita sibuk nih dengan dance kita, sibuk dengan dengerin musik gitu, sibuk dengan lingkaran-lingkaran kecil pertemanan kita gitu, sampai akhirnya kita nggak bisa lihat nih apa yang terjadi sebenarnya di lantai dansa itu. Kita ya udah enjoy aja gitu kan. Kalau kita ngerasa sendiri, kita ngerasa sendiri karena orang semuanya kenapa dance-nya oke banget nih, terus kayak melebur banget, kok saya kayak kikuk misalnya gitu. Nah, kalau kita lagi di lantai dansa, kita mungkin untuk berpikir seperti itu gitu. Tapi kalau kita mau coba usaha dikit aja, coba naik ke atas balkon dan ngeliat, wah sebenarnya dunia luas saudara gitu. Sebenarnya dunia tuh luas banget, kayak nggak semua apa yang kita rasakan tadi mungkin dirasakan juga oleh orang lain gitu. Begitupun ketika kita menilai tadi pengalaman orang lain gitu. Hal yang kita anggap kecil mungkin, wah ternyata wajar banget nih dia nangis di pojok sana karena dia sendirian gitu. Kalau kita lagi di bawah mungkin kita nggak notice seseorang lagi bersedih atau seseorang lagi ngerasa sendiri gitu. Tapi kalau kita coba naik gitu, kita akan ngelihat banyak hal yang sebenarnya wajar terjadi, wajar dirasakan dan wajar dialami, dan itu tuh terjadi nggak cuma di satu kelompok aja gitu, itu terjadi di banyak hal gitu. Nah, melatihkan itu akan membuat kita belajar melihat sesuatu itu lebih rasional gitu, nggak terbawa sama perasaan atau emosi kita gitu. Ketika mendengarkan kalau kita merasa sedih, kita coba naik ke atas, oh iya ini sedih sih, tapi wajar gitu. Jadi nggak terbawa ke romantisasi perasaannya tadi. Nah, ketika kita melatihkan hal tadi, itu akan membuat kita belajar juga menerima acceptance gitu, dimana kita mampu untuk menerima pikiran dan perasaan meskipun itu hal yang nggak sesuai dengan kita atau hal yang nggak kita inginkan. Contohnya tadi tuh yang kayak aku bilang tadi, misalnya dikatain sama teman, udahlah bersyukur aja gitu. Tapi kalau kita coba naik ke lantai dansa, akhirnya kita sadar yang ngomong bersyukur aja mungkin nggak cuma dia, banyak banget misalnya. Ataupun ketika kita jadi orang yang menyatakan ingin memberikan komentar kepada orang yang lagi curhat, ketika kita naik ke lantai dansa, oh wajar ya dia sedih misalnya nih karena dapat nilai C misalnya. Nah mungkin bagi dia nilai C itu udah sedih banget ya karena dia nggak pernah gagal selama ini. Contohnya kayak gitu. Dia nggak pernah dapat nilai di bawah B misalnya, dia nilainya B minimum misalnya gitu. Nah itu akhirnya bisa kita lihat kalau kita coba naik ke atas atau coba keluar nih dari percakapan kita tadi gitu, untuk ngelihat semuanya itu lebih dari berbagai sisi dan akhirnya bisa menerima bahwa semua itu wajar.